Apa syarat belajar tasawuf? Tasawuf itu ada menunya. Ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf irfani, ma'rifat. Kalau tasawuf akhlak, itu buah dari orang bermakrifat. Maka sebenarnya tidak ada syarat tertentu untuk belajar tasawuf. Yang ada cuma punya diri. Bawalah kepada Allah, itu syaratnya. Oh, nanti akidah harus benar dulu. Emang siapa sih akidahnya sudah benar langsung belajar tasawuf? Saya sederhana. Tasawuf itu, kata Imam Junaid al-Baghdadi, at-tasawuf kulluhu akhlaq. Semua tasawuf itu akhlak. Itu yang disebut tasawuf akhlaki. Dan akhlak itu nggak mungkin muncul akhlak mulia kalau orang nggak kenal dia sedang berhadapan dengan siapa. Maka saya menentang pemisahan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi. Itu pembagian orang di kampus. Masa ustadz ikut-ikutan? Masa mursyid ikut-ikutan? Kalau mengikuti ulama tasawuf, ada namanya mubtadi, mutawassit, muntahi. Pemula, menengah, advance. Musta'id, murid, wasil. Itu istilahnya. Jadi nggak ada istilah tasawuf falsafi, tasawuf sunni, itu istilah orang barat. Kiblat kita bukan barat. Tasawuf, yang ahli tasawuf, mursyid. Maka saya mengambil pengistilahan dari mursyid. Dan kita di buku, coba cari buku saya, Sufi Nusantara, Teologi Sufi Nusantara, ya, baru dicetak. Ya. Di situ di bab 2 kita kemudian mengupas tuntas tentang bahwa pembagian tasawuf falsafi, tasawuf sunni itu tidak benar. Ya, itu tidak tepat. Karena orang yang disebut akhlaki kadang lebih falsafi daripada yang falsafi. Selalu Imam Ghazali yang dijadikan akhlaki, padahal Imam Ghazali itu irfani, kema'rifatannya sangat dalam melewati imam-imam yang lain. Jadi syaratnya apa? Syaratnya abdun hamba. Itu syarat belajar tasawuf. Kun abdan takun muridan. Jadilah kau hamba, engkau boleh jadi murid. Nggak mesti belajar kitab Aqidatul Awam. Di zaman Imam Junaid nggak ada kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ditulis tahun 1800-an. Ya. Oh, mesti belajar fikih Syafi'i. Lah sebelum Imam Syafi'i sudah ada tasawuf. Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu kaki guru Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berguru kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq siapa? Cicit baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abu Hanifah, laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau nggak ada sufi bernama Ja'far Shadiq, ini Abu Hanifah yang kata orang imam hebat itu pasti binasa. Karena dia kagum nanti dengan ilmunya. Ini ciri-ciri orang-orang ulama yang mulai dibinasakan oleh Allah, dia ujub dengan ilmunya, dia merasa bangga dengan ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ustaz-ustaz dai-dai sombong itu tunggu aja waktunya. Ya. Ilmu bukan ilmu dia, makom bukan makom dia. Apa yang mau dibanggakan? Jadi apa syarat belajar tasawuf? Jadi hamba. Ya. Satu aja, kun abdan. Karena bertasawuf itu definisinya itu banyak, tapi saya kasih 2 kalimat saja. 2 kata saja. Tahqiqul ubudiyah. Selesai. Apa itu tasawuf? Tahqiqul ubudiyah. Apa arti tahqiqul ubudiyah? Membuktikan kehambaan diri. Itu yang disebut bertasawuf. Di mana bid'ahnya? Adapun jujur sabar itu buah orang bertasawuf, bukan awal tasawuf. Kita sayang sekali, saya dengar di negara-negara di sekitar kita, Nusantara, Brunei, entah Malaysia, saya lupa. Itu ada pengajian buku tasawuf di sekolah agama, sekarang dihapus dijadi pengajian akhlak. Itu penurunan. Nggak maju itu. Yang maju justru kalimat tasawuf muncul. Dan tasawuf itu dimulai dari mengenal Allah, mengenal diri, lalu mengenal Allah, barulah akhlak kepada diri,
lalu akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada makhluk. Jadi akhlak itu buah bertasawuf. Kalau enggak orang jadi ria, pencitraan kepada makhluk. Tapi kalau orang kenal kepada Allah, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia gaya, mau dia gak gaya, gak ada urusan. Dia semuanya berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai baju bagus, itu sufinya. Boleh nggak sufi pakai baju bagus? Boleh nggak murid tarekat pakai mobil bagus? Boleh nggak murid tarekat makan enak di resto? Boleh. Yang penting dia makan halal dan menyebut Bismillah. Itulah kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana. Saya nggak mau bikin ribet-ribet. Ente mau belajar tasawuf, syaratnya banyak bro. Harus belajar ini dulu. Ngapain? Ad-dinu yusrun. Nabi SAW mengatakan agama ini mudah. Kenapa kau persulit? Orang yang mempersulit tasawuf itu ahli bid'ah. Tasawuf itu nanti gila. Nggak ada tuh. Udah dokter masih disebut gila. Saya megang beberapa torikot, Pak. Ijazah torikot saya banyak. Dan alhamdulillah tambah waras, tambah tenang, tambah enjoy, tambah menikmati. Bahwa dunia ini main-main saja. Kata Allah itu nikmat sekali. Ya, dengan semua hiruk pikuknya, mau mesra dengan keluarga, cekcok dengan tetangga, dipuji dan dibully itu biasa aja. Main-main kok. Ya. Nah, kita sering ngomong gini, udah ente akhlak baik aja, itu tasawuf. Itu namanya maksa orang berbuat baik, tapi dia gak tahu dia berbuat baik untuk siapa. Ngajarin orang riya. Ya. Dan kita sering lihat iklan-iklan berantas korupsi, ya. Pas dia sudah jabat, korupsi juga. Karena dia, kenapa dia korupsi? Karena dia nggak merasa diperhatiin rakyat, nggak ada yang ngawasin. Tapi kalau orang kenal Allah, Allah mau di kamar, mau di kantor, mau di rumah, mau di luar negeri, dalam negeri, Allah sama nggak? Allah merhatiin dia sama nggak? Itu dia. Maka bertasawuf ini dapat dipakai oleh politisi, pejabat, guru ngaji, orang biasa, orang alim atau tidak alim. Orang alim tidak bertasawuf, ilmunya hampa. Dia nanti ria. Dia ngajar nanti gak tulus kepada Allah. Dia nanti gampang tersinggungan. Ya, pengen dihormati di mana saja. Nanti kalau ada orang kalau hormat ke dia, dia ngomong, emang dia gak kenal mana? Aneh ini kiai. Itu orang-orang yang berilmu tapi dia gak bertasawuf. Tapi kalau orang berilmu dan dia bertasawuf, dia tahu bahwa ilmunya milik Allah SWT. Saya sering kasih pertanyaan, kita punya rumah, punya baju, punya kendaraan, terus ada orang tetangga bilang, ini punya saya. Boleh tekar nggak kita sama dia? Kita mau tekar loh sama orang itu, bahkan sampai ke pengadilan kita bawa. Mengakuisisi milik orang lain, tidak ada orang terima. Apalagi ada seorang alim, kata dia, ulama, kiai, pendakwah, mengakuisisi ilmu Allah. Kata, ini ilmuku, ya. Enggak menghargai ilmu saya. Ilmu kita siapa? Ya. Kalau ada orang tidak menghargai kita, sederhana, jika itu ilmu Allah, dia tidak menghargai Allah. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Attas, dihikayatkan ya, oleh murid beliau, ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Apa kata beliau? Dalam Tasbitul Fuad, jilid 2. Jadi beliau ini, kalau naik kendaraan, ada orang yang bisa cium tangannya, ada yang cium kakinya, ada yang nggak sempat makan cium kudanya dicium, ontaknya diciumin, sekedar menyentuh. Kalau nggak sempat cium maka dia sentuh begitu aja. Datanglah seorang pakar akidah kepada Al-Habib Umar ini yang nulis Ratibul Attas itu. Apa-apaan ini wahai Habib? Gitu. Apa jawaban beliau? Apa-apaan? Kenapa? Innama azzamullah ma'azzamuni. Mereka bukan sedang takzim kepadaku. Mereka bukan sedang menghargai aku. Mereka sedang menghargai Allah.
Itu kenapa kita menghormati ulama, bukan karena dianya pinter, tapi karena Allah menitipkan ilmunya pada dada orang itu. Sederhana aja.